Halo, ketemu lagi bersama Pak Noadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal TPS pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2022. Nah, pastinya bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan tentu jangan lupa di-like dan di-share juga. Nah, langsung saja kita akan bahas prediksi soal untuk nomor 1. Di sini diberikan dua buah persamaan, yaitu persamaan pertama 7 pangkat A per B sama dengan 4 dan persamaan kedua 7 pangkat A tambah 2 kali 4 pangkat B sama dengan 9. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 64 pangkat B? Nah, tentunya untuk menyelesaikan soal berikut, kita lihat dulu nih, mana persamaan yang paling sederhana. Iya, ini dia. Nah, persamaan yang paling sederhana adalah 7 pangkat A per B sama dengan 4. Nah, kita ubah ya, 7 ini pangkatnya kan pecahan nih. Kita jadikan menjadi tidak pecahan. Bagaimana caranya? Iya, tentunya semuanya kita kali dengan pangkatnya dikali dengan B. Sehingga kalau A per B dikali dengan B, hasilnya adalah A. 4 pangkat 1 kalau dikali dengan B, maka menghasilkan 4 pangkat B. Nah, kemudian kita lihat dari persamaan yang kedua. 7 pangkat A tambah 2 kali 4 pangkat B sama dengan 9. Nah, tentunya di sini sudah akan lebih mudah ya ketika kita misalkan menggantikan 7 pangkat A ini dengan 4 pangkat B atau sebaliknya 4 pangkat B ini yang akan kita ganti dengan 7 pangkat A. Nah, tapi lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 64 pangkat B. Maka kita usahakan persamaan kedua ini semua variabelnya adalah bentuk B. Sehingga 7 pangkat A ini akan kita ubah menjadi 4 pangkat B. Iya, ini dia. Sehingga 4 pangkat B tambah 2 kali 4 pangkat B sama dengan 9. Nah, ini akan menghasilkan, iya betul, 3 dikali 4 pangkat B. Nah, kenapa 3 Pak? Karena ini di sini 4 pangkat B-nya 1 kali, 4 pangkat B-nya di sini 2 kali, tentunya 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian kita sederhanakan, ya, sehingga 4 pangkat B sama dengan 3. Nah, kemudian pertanyaan adalah 64 pangkat B. Tentunya 64 pangkat B kita sederhanakan bahwa 64 itu senilai dengan 4 pangkat 3. Kemudian pangkatin B. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, maka 4 pangkat 3 pangkatin B sama aja dengan 4 pangkat B dikali dengan 3 pangkatnya. Sehingga kita substitusi 4 pangkat B senilai dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3. Hasilnya tentunya 27. Maka jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah di antara bilangan berikut, manakah bilangan yang paling besar nilainya? Nah, tentunya dari option ini harus kita coba satu persatu untuk menentukan mana yang paling besar nilainya. Nah, untuk soal tipe seperti ini, ada 2 tips nih. Yang pertama, kita perhatikan dulu basisnya, kemudian selain basisnya, kita perhatikan dulu pangkatnya. Mana nih yang bisa kita samakan? Baik, perhatikan. 2 pangkat 66, tentunya, ini 66 kita jadikan 6 dikali 11. Sehingga boleh kita hasilkan menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 11, tentunya hasilnya adalah 64 pangkat 11. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa pangkatnya bisa kita samakan menjadi pangkat 11. Lanjut untuk poin B, 3 pangkat 55, ini senilai dengan 3 pangkat 5 dikali 11. Kemudian 3 pangkat 5, ini kita sederhanakan, pangkatnya tetap 11. Itu menjadi 243 dipangkatin dengan 11. Lanjut poin C, yaitu 4 pangkat 44. Nah, 4 pangkat 4 dikali 11. Kemudian 4 pangkat 4-nya kita sederhanakan menjadi 256 pangkat 11. Kemudian yang D, 5 pangkat 33, kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 3 kali 11 menjadi 5 pangkat 3-nya kita sederhanakan menjadi 125 pangkat 11. E-nya 6 pangkat 22. Sehingga 6 pangkat 2 adalah 36 pangkat 11. Nah, di sini sudah kelihatan pangkatnya adalah senilai, maka yang kita lihat adalah tinggal hasilnya atau bilangan pokok yang sudah disederhanakan. Maka paling besar itu adalah 256. Maka jawabannya juga C. Wah. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, di sini diberikan fungsi yang terdefinisi, yaitu bahwa 3 pangkat X persen 9 pangkat Y itu didefinisikan dengan 2X tambah 4Y tambah 3. Manakah hubungan yang tepat antara P dan Q? Di sini P dibuat dengan nilai 9 persen 81 dan Q-nya adalah 81 persen 9. Nah, tentunya kita harus ingat kembali lagi dulu.
definisinya tadi bahwa 3 pangkat X persen 9 pangkat Y itu senilai dengan 2X tambah 4Y tambah 3. Nah, coba kita lihat dulu nilai untuk 9 persen 81. Nah, 9-nya tentunya kita harus ubah menjadi 3 pangkat 2 sesuai dengan definisi di sini. Kemudian 81-nya kita ubah menjadi 9 pangkat 2 juga. Maka kita akan peroleh nilai X-nya adalah 2, Y-nya juga 2 sesuai dengan definisi yang ada. Kemudian kita akan substitusi ke persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 3. Maka kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 2 juga. Maka akan kita hasilkan, ya 2 kali 2, 4. 8 hasil dari 4 kali 2 tambah 3. Maka kita akan peroleh nilai dari P adalah 15. Baik, kita lanjutkan untuk Q-nya. Nah, di sini didefinisikan nanti 81% 9 itu senilai dengan, nah 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Dan 9-nya tentu 9 pangkat 1 sesuai dengan definisi tadi bahwa 3 pangkat X persen 9 pangkat Y. Kita harus samakan dengan fungsi awal. Dan senilai dengan 2X tambah 4Y tambah 3. Maka kita akan memperoleh di sini X-nya adalah 4 dan Y-nya tentunya adalah 1. Sehingga kita hasilkan 2 kali 4 adalah 8. 4 kali 1 adalah 4 tambah 3. Maka 8 tambah 4 tambah 3, iya 15 juga hasil untuk si Q-nya. Sehingga hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, iya P sama dengan Q. Nah, jawabannya adalah C. Wah, gampang juga ya untuk soal nomor 3. Oke, sekarang untuk soal nomor 4. Nah, jika pecahan 5/19 dinyatakan dengan persamaan berikut, 5/19 itu senilai dengan 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Maka berapakah nilai P tambah Q tambah R? Berikut solusinya. Nah, kita perhatikan bahwa 5/19 ini senilai dengan 1 per, ya, 1 per 19 dibagi 5. Ingat sifat dalam pecahan, ya, bahwa 1 per 19 bagi 5 itu senilai dengan 5/19. Tentunya ini sudah mendekati persamaan awal yaitu 1. Ya. Kemudian kita harus mencari P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Tentunya kita harus menyederhanakan 19 dibagi oleh 5. Ya. 19 kalau dibagi 5 hasilnya itu adalah, ya, 3 dan sisanya adalah 4. Ya. Karena kan 5 dikali 3 adalah 15, kemudian 19 dikurang 15 adalah 4. Sehingga bentuk dari 1 per 19 per 5 itu senilai dengan 1 per 3 ditambah 4 per 5. Sudah menemukan nilai P-nya adalah 3. Kemudian 4 per 5 ini kita harus ubah lagi menjadi bentuk seperti ini. Tentunya sama dengan kondisi tadi yang 5/19. Maka 4 per 5 ini kita ubah lagi menjadi, ya, 1 per 5/4 sifat dalam pembagian. Kalau pecahan, 1 per 5/4 sama aja dengan 4 per 5. Baik, satunya sudah sama, maka tinggal penyederhanaan untuk 5 dibagi 4, tentunya hasilnya adalah 1 dan sisanya juga 1. Sehingga 5/19 tadi sudah sama bentuknya dengan 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Sehingga kita temukan nilainya P adalah 3, Q adalah 1, dan R sama dengan 4. Maka pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari P tambah Q tambah R? Tentunya hasilnya adalah, iya, 8. Maka jawabannya adalah, iya, C. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Nah, diketahui data terdiri dari 5 bilangan yang memiliki rata-rata 21 dan rata-rata dari 3 bilangan pertama adalah 24 dan rata-rata dari 3 bilangan terakhir adalah 22. Maka berapakah median dari data tersebut? Ingat, median itu sama dengan nilai tengah data. Baik, berikut solusinya. Nah, kita misalkan dulu kelima bilangan itu adalah A, B, C, D, dan E. Nah, tadi diketahui bahwa rata-rata dari 5 bilangan tersebut adalah 21, maka boleh kita buat jadi persamaannya adalah bahwa A tambah B tambah C tambah D tambah E itu senilai dengan 21 kali dengan 5. Dari mana 5? Karena ada 5 bilangan. Ingat definisi rata-rata bahwa jumlah semua bilangan dibagi banyak data itulah hasil dari rata-ratanya. Maka akan diperoleh nilainya 105. Ini kita sebut dengan persamaan pertama.
Berikutnya tadi diketahui rata-rata 3 bilangan pertama yaitu A, B, dan C adalah 24. Jadi kita buat lagi bahwa A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 24 atau senilai dengan A tambah B tambah C itu sama aja 24 dikali 3. Akan kita hasilkan, hasilnya adalah A tambah B tambah C adalah 72. Kita sebut dengan persamaan yang kedua. Baik, untuk rata-rata 3 bilangan terakhir yaitu C, D, dan E adalah 22. Maka sama halnya juga C tambah D tambah E per 3 sama dengan 22 atau C tambah D tambah E sama dengan 22 dikali 3. Hasilnya adalah C tambah D tambah E sama dengan 66. Kita sebut dengan persamaan ketiga. Nah, tadi pertanyaannya adalah median atau nilai tengah data yaitu dengan C. Nah, kalau kita perhatikan antara persamaan 1, 2, dan 3, di sini untuk menghasilkan C-nya, itu kita akan jumlahkan persamaan 2 dan 3. Ya. A, B, C ini dari persamaan 2, kemudian dari persamaan 3, C, D, E. Tentunya hasilnya 72 ya, dari sini persamaan 2. 66 adalah dari persamaan 3. Nah, tentunya dari hasil penjumlahan 2 dan 3 ini akan memunculkan persamaan yang pertama, yaitu A tambah B tambah C tambah D tambah E. Di sini kan C-nya 2 kali muncul ya. Iya, sehingga A tambah B tambah C tambah D tambah E ini sama saja kalau kita ganti nilai dengan 105 ditambah C. Karena C juga yang akan dicari. Sehingga 105 tambah C sama dengan 138. Maka C-nya adalah 138 dikurang 105 hasilnya adalah 33. Sehingga mediannya atau nilai C-nya adalah 33. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, di sini diberikan suatu fungsi, ya, fungsi kuadrat dengan persamaan x kuadrat tambah p min 3x tambah 2 min q, dan diberikan juga gambar seperti berikut. Maka manakah pernyataan yang benar? Di sini diberikan ada 4 pilihan, 1, 2, 3, dan 4. Oke, maka kita akan cek satu per satu. Berikut solusinya. Nah, kalau kita perhatikan untuk fungsi tersebut, ya, x kuadrat tambah p min 3x tambah 2 min q, tentunya di sini kita peroleh a sama dengan 1. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b-nya adalah p min 3, yaitu koefisien dari x. C itu adalah konstanta, yaitu 2 min q. Nah, di sini a adalah 1, artinya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas sudah sesuai dengan gambar yang diberikan. Ya. Nah, jadi artinya kalau grafik itu terbuka ke atas, tentunya dia akan memiliki nilai minimumnya di sini dia. Oke, berarti fungsi fx memiliki nilai minimum. 1 benar. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, titik puncaknya grafik tersebut dalam gambar itu berada di sumbu x yang negatif. Nih, di sini ini dia x puncaknya, kemudian di sini y puncaknya. Kita fokus ke sumbu x-nya saja. Jika titik puncak berada di sumbu x negatif, tentunya tanda A dan B harus sama. Artinya sama-sama positif. Nah, tadi diperoleh bahwa A adalah besar dari 0, maka B juga harus besar dari 0. Ingat, kalau tanda A dan B sama, artinya itu puncak berada di sumbu X negatif. Dan sebaliknya juga, ketika nanti puncaknya berada di sumbu X yang positif, maka tanda A dan B itu harus berbeda. Nah, sehingga di sini A besar 0, maka B besar 0. Tadi di sini B adalah B sama dengan P min 3. Sehingga P min 3 besar dari 0, kita peroleh P besar dari 3. Tinggal dipindah ruas. Oke. Pernyataan 2 juga benar. Kita lanjutkan untuk 3. 3 sudah pasti benar ketika 1 dan benar, maka 3 juga benar. Baik. Nah, di sini kurva fx memotong sumbu y positif. Artinya, nah perhatikan di sini dia memotong sumbu y positif, maka c-nya besar dari 0. Di sini nilai c-nya adalah 2 min q. Maka kita gantikan 2 min q besar dari 0, maka q-nya kita pindahin, maka 2 besar dari q atau senilai dengan q kecil dari 2. Terbukti 3 juga benar.
Nah, kemudian kita periksa untuk nomor 4. Nah, tentunya kita akan melihat bahwa grafik f(x) ini dia tidak berpotongan dengan sumbu X, artinya lepas ya, tidak memotong dan tidak bersinggungan. Maka kita lihat nilai dari diskriminannya pasti lebih kecil dari 0. Itu diskriminan didefinisikan dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah P min 3 kuadrat, min 4 dikali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2, min Q kecil dari 0. Sehingga kita sederhanakan, P min 3 kuadrat itu menghasilkan P kuadrat min 6, P tambah 9, maka nanti 9-nya akan dikurangi dengan 8, menghasilkan dengan 1. Kemudian 4 dikalikan dengan Q adalah plus 4Q. Nah, di sini hasilnya lebih kecil dari 0. Sehingga pernyataan 4 adalah salah. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan bahas soal nomor 7. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diberikan segitiga dengan unsur-unsur sudut yang diketahui. Nah, diminta di sini manakah hubungan yang tepat antara P dan Q. Di sini P adalah A derajat tambah B derajat dan Q-nya adalah 178 derajat. Nah, perhatikan solusinya. Nah, pertama kita kasih dulu nih titik bantu untuk segitiga yang diketahui. Di sini ada titik A, titik B, C, D, dan E. Dan kita buat juga sudut yang berhubungan dengan sudut yang ditanya. Di sini kita pilih sudut Y, yaitu yang berpelurus dengan sudut A. Nah, pertama kita fokus dulu memperhatikan segitiga ABC ya, segitiga yang paling besar ini dia segitiga ABC. Nah, tentunya dalam segitiga itu berlaku bahwa total sudut adalah 180 derajat. Nah, di sini A itu merupakan 3X ya, di sini ada X, 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 sehingga sudut A itu 3X, ditambahin dengan 56, ditambah dengan 73, sehingga kita akan peroleh persamaan. 3X sama dengan 180 dikurang penjumlahan dari 56 dengan 73, yaitu 129. Kita hasilkan 3X sama dengan 51 derajat, sehingga X-nya 17 derajat. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi segitiga ABD. Ini dia segitiga ABD. Nah, dari sini kita kembali lagi ke total sudut dalam segitiga, yaitu 17 derajat, ditambah dengan A, tambah 56, tentunya juga 180 ya, di sini. X-nya 17, A, dan 56 derajat. Kemudian kita hitung nilai A-nya, yaitu 180 dikurang 73 derajat, yaitu penjumlahan dari 17 dan 56. Sehingga kita peroleh A derajat sama dengan 107 derajat. Selanjutnya kita fokus lagi ke segitiga ADE. Segitiga ADE yang ini. Nah, di sini kita fokus dulu nih mencari nilai Y dengan A ini saling berpelurus, sehingga kita cari dulu nilai Y-nya, yaitu tentunya 180 dikurang A derajat. Nah, tadi A-nya sudah ketemu 107, sehingga Y-nya adalah 73 derajat. Lalu kita kembali lagi ke total sudut dalam segitiga, tentunya 180, sehingga X derajat tambah Y derajat tambah B derajat sama dengan 180, sehingga B sama dengan 180 dikurang 17 dikurang 73, menghasilkan B derajat sama dengan 180 dikurang 90, sehingga B-nya adalah 90 derajat. Sehingga kita menghasilkan sudut P adalah yang tadinya A derajat tambah B derajat, kita ganti dengan 107 derajat tambah 90 derajat, menghasilkan 190 derajat. Sehingga kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Maka jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8. Nah, di sini diberikan ada lingkaran, ya, lingkaran, dan di dalamnya juga ada potongan dari setengah-setengah lingkaran dengan berbeda jari-jari. Nah, berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, di sini kita diminta untuk apakah pernyataan 1 dan 2 ini harus berkolaborasi atau masing-masing untuk bisa mencari luas daerah yang diarsir. Baik. Nah, di sini pernyataan pertama adalah katanya jika AB tambah BC, artinya AB tambah BC, berarti langsung dari ke C, adalah merupakan diameter dari lingkaran yang berjari-jari 9. Oke, kita cek solusinya. Nah, ketika AB tambah BC, ini AB tambah BC adalah diameter dari jari-jari lingkaran 9 cm, itu sama artinya bahwa AC sama dengan 18, karena AC itulah merupakan jadi diameter dan dengan jari-jari 9, maka diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Sehingga kita peroleh bahwa AC sama dengan 18. Apakah dengan mengetahui AC-nya atau diameter dari lingkaran yang besar ini, kita akan menghasilkan
luas daerah yang diarsir? Iya, belum cukup. Baik, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Ketika BC sama dengan 2 kali AB. Nah, ini dia. BC 2 kali dari AB. Artinya berarti di sini kalau misalnya AB-nya adalah X, maka BC-nya 2X. Apakah nanti juga akan langsung bisa kita tentukan luas daerah yang diarsir? Iya, tentunya belum cukup. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan antara pernyataan 1 dan 2? Ya, dari pernyataan 1 tadi bahwa AC itu sama dengan 18 ya, ketika AB tambah BC karena AC-nya adalah tadi diameter dengan jari-jarinya 9 dan BC adalah 2 kali AB. Tentunya nanti kalau kita ambil persamaan bahwa AC itu merupakan AB, ingat AC itu AB ditambah dengan BC. Nah, sementara BC adalah 2 kali AB, kita ganti AC-nya tadi 18, AB-nya tetap, BC-nya saya ganti dengan 2AB. Tentunya di sini kita akan menghasilkan bahwa 18 sama dengan 3 kali AB, maka AB-nya sama dengan 6. Dengan mengetahui nilai AB sama dengan 6, itu tadi X, tentunya BC juga akan kita peroleh 2 kali X, berarti 2 kali X atau 2 kali 6, sehingga kita akan menemukan diameter dari masing-masing lingkaran yang di dalam, yang diarsir. Sehingga AB sama dengan 6, yaitu diameter dari lingkaran yang ini nih. Diameternya adalah 6, tentunya jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 3. Maka luas yang dicari adalah tentunya pi R kuadrat, maka R kuadrat 3 kuadrat 9pi. Kita temukan dengan menggabungkan 1 dan 2. Kemudian juga untuk BC, kalau BC-nya tadi adalah jari-jarinya itu kita peroleh 6 karena diameternya 12. Berarti luas dari yang diarsir ini nih pi R kuadrat, sehingga R yang dikuadratin adalah 36pi. Artinya, dua pernyataan harus bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Satu saja tidak cukup. Sekarang kita akan bahas soal nomor 9. Nah, di sini diketahui barisan bilangan 515, 490, 465, 440, sampai seterusnya. Dan pertanyaannya adalah suku negatif pertama dari barisan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, barisan bilangan tersebut adalah barisan yang menurun. Ya, jadi kita perhatikan solusinya. Nah, di sini kita ambil U1-nya adalah 515. Ingat U1 itu sama dengan A juga ya. U2-nya adalah 490 dan U3-nya 465. Tentunya barisan tersebut adalah barisan aritmatika dengan beda sama dengan minus 25. Ingat beda itu sama dengan U2 dikurangkan dengan U1 atau U3 dikurangkan dengan U2. Tentunya nilainya adalah 490 dikurang 515 sama dengan minus 25. Nah, pertanyaannya adalah suku negatif pertama. Artinya suku negatif pertama adalah suku yang terbentuk itu nanti adalah lebih kecil dari 0. Sehingga kita ingat kembali rumus UN, yaitu A tambah N min 1 kali B akan lebih kecil dari 0. Kita substitusi nilai A dan nilai B-nya. Ya, kita substitusi A-nya 515, tambah N min 1 kali B-nya minus 25, lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan, sehingga 515 dikurang 25N tambah 25 kecil dari 0. Ingat operasi tersebut. Nah, kemudian kita sederhanakan kembali, akan menghasilkan 540 lebih kecil dari 25N, karena pindah ruas, 515 tambah 25 adalah 540, tentunya ini akan bisa disederhanakan kembali, bahwa 25N akan lebih besar dari 540, artinya N-nya itu adalah lebih besar dari 21,6, artinya suku itu tidak ada yang pakai koma ya, harus bilangan bulat, maka kita akan ambil bilangan bulat yang lebih besar dari 21,6, artinya tentunya adalah 22. Nah, artinya suku negatif pertamanya akan terbentuk pada suku ke-22. Sehingga kita substitusi ke rumus UN aritmatika bahwa U22 sama dengan A tambah 21 kali B. Kita substitusi A-nya, kemudian B-nya juga kita substitusi, lalu kita sederhanakan, akan kita peroleh nanti bahwa U22 itu hasilnya minus 10, artinya bahwa suku negatif pertama, kalau bilangan ini diteruskan, yaitu akan terbentuklah nilai dari minus 10. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita bahas soal nomor 10. Nah, di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 2P min 2 sama dengan 0. Berapakah nilai P-nya? Nah, di sini kita diminta untuk memutuskan pernyataan 1 dan pernyataan 2, apakah nanti cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Di sini pernyataan satunya adalah jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 29. Dan pernyataan kedua, salah satu akarnya adalah minus 5. Perhatikan solusinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 3x tambah 2p min 2. Ini kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Tentunya kalau dalam persamaan kuadrat, ada dua rumus dasar yang harus kita ingat. Yang pertama adalah penjumlahan akar-akar, yaitu rumusnya adalah min b per a. Ingat di sini a-nya adalah 1. A itu koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah 3, yaitu koefisien x. C-nya adalah konstanta, di sini nilainya 2p minus 2. Sehingga kalau kita substitusi, x1 plus x2 sama dengan min b per a, yaitu minus 3 per 1, hasilnya minus 3. Kemudian kita akan cari juga perkalian dari kedua akar, dirumuskan dengan c per a. Kita ganti nilainya, c-nya adalah 2p min 2 per 1, maka akan dihasilkan perkaliannya adalah 2p min 2. Nah, kemudian kita lihat pernyataan pertama, jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 29. Nah, ingat jumlah kuadrat ini bisa kita munculkan rumusnya, itu senilai dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 29. Tentunya dalam persamaan kuadrat, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ini senilai dengan x1 plus x2 kuadrat minus 2 kali x1 x2 sama dengan 29. Nah, di sini kita akan ganti nilai dari x1 plus x2-nya adalah minus 3. Kemudian x1 plus x2-nya dengan 2p minus 2. Tentunya minus 3 akan kita kuadratkan, kemudian minus 2 akan kita kalikan dengan 2p min 2 yang hasilnya sama dengan 29. Sehingga nanti kita hasilkan 9 dikurang 4p tambah 4 sama dengan 29. Dan minus 4p sama dengan 29 dikurang 13, yaitu 9 tambah 4, 13 dan pindah ruas sehingga mengurang dari 29. Maka akan kita peroleh minus 4p sama dengan 16, tentunya p-nya akan dihasilkan minus 4. Nah, artinya pernyataan satu tadi cukup untuk mencari nilai p-nya. Sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang kedua. Jika salah satu akarnya adalah minus 5. Nah, persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2p min 2 sama dengan 0. Ini kita ganti x-nya dengan minus 5, karena salah satu akar itu artinya pembuat 0 atau x yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga setiap ada x kita ganti dengan minus 5, maka akan menghasilkan minus 5 kuadrat tambah 3 kali min 5 ya. X-nya diganti. Kemudian tambah 2p min 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 25 minus 15 tambah 2p min 2 sama dengan 0. Kemudian 2p ini 25 dikurang 15 adalah 10. Dikurang dengan 2 tentunya hasilnya 8. Kita sederhanakan kembali. 2p tambah 8 sama dengan 0. Itu sederhananya adalah 2p sama dengan minus 8. Sehingga kita peroleh P sama dengan minus 4, dan ternyata juga pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artinya pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaannya, kemudian pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai ketemu di part berikutnya, tentunya di pembahasan prediksi soal UTBK tahun 2022.